Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, para calon guru, kita bertemu kembali untuk melanjutkan bahasan tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, pada bagian ini fokus yang akan saya sampaikan untuk Anda yakni keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah hal yang sangat penting dikuasai oleh para calon guru dan juga para guru. Keterampilan bertanya ini merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermanaan pembelajaran, di mana keterampilan ini harus terus dilatih secara berkelanjutan sehingga pada akhirnya akan menjadi terampil. Nah, salah satu alasan penting bagi guru untuk memiliki keterampilan bertanya yaitu sebagai alat utama bagi guru untuk menciptakan interaksi dengan peserta didik. Kalau kita mengutip dari sebuah pendapat Hayes tahun 2007, beliau mengatakan bahwa teaching is the art of questioning. Nah, apabila kita juga merujuk pada filsuf Yunani yaitu Socrates menyarankan bahwa guru untuk berperan ibaratnya seperti seorang bidan saat membantu seorang ibu yang akan melahirkan. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan guru sebaiknya membantu peserta didik atau siswanya untuk melahirkan ide-ide kreatif dari para siswanya. Nah, pertanyaan dasar merupakan pertanyaan atau suruhan atau bahkan pernyataan awal yang akan menjadi pembuka untuk meminta penjelasan atau keterangan dari pihak yang ditanya. Tentu tujuan dan manfaat keterampilan dasar bertanya ini adalah proses pembelajaran secara umum akan dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga dapat mendorong siswa untuk mencari, menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Serta dengan keterampilan bertanya dasar ini, siswa juga mampu memusatkan perhatian dan motivasi dirinya terhadap masalah atau isu-isu pembelajaran. Nah, saudara mahasiswa, ada tipe atau model atau bahkan jenis pertanyaan yang pada umumnya digolongkan ke dalam beberapa tipe. Yang pertama, pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan atau suruhan atau bahkan pernyataan untuk mengungkap kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, misalnya sejak kapan lagu Indonesia Raya 3 stanza dikumandangkan kembali? Atau kalau kita pembelajaran dalam aspek ekonomi misalnya menanyakan, menurut Anda terjadinya inflasi itu disebabkan oleh apa? Dan materi itu sebenarnya adalah materi mengulang dari apa yang telah dijelaskan pada saat pertemuan sebelumnya. Jadi pertanyaan yang menuntut fakta. Yang kedua adalah pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan. Pertanyaan sistem komparasi ini adalah untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir analisis dan sintesis. Misalnya, bandingkan antara belajar dengan menggunakan mind mapping dan belajar dengan menggunakan peta konsep. Atau kalau kita mengajarkan bagi para dosen yang mengajarkan mahasiswa diajak berpikir, coba Anda bandingkan, ya kan, kalau kita menggunakan Zotero atau menggunakan Mendeley dalam menggunakan alat pembantu citasi misalnya. Anda membandingkan, ini kemampuan-kemampuan untuk membandingkan. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan yang mampu digunakan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau menganalisis, misalnya apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami. Kalau akhir-akhir ini di kita ya, di Kalimantan Timur ini diselimuti oleh kabut, dan berita di WhatsApp, di medsos ada seruan untuk memasang ember dan garam. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa korelasinya antara hujan dan garam dan ember tadi. Kendatipun berita tadi adalah hoax, sehingga ketika siswa tidak bisa menjelaskan tentang
kaitannya, maka dia mampu untuk berpikir bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Berikutnya lagi adalah pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan atau judgment, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan-perkiraan. Misalnya sambil menunjuk sesuatu benda, Anda bisa menanyakan kira-kira berapa harga barang ini menurut Anda. Nah, para mahasiswa, para calon guru, ini menjadi catatan-catatan penting buat kita untuk menelaah, mempelajari bagaimana cara kita untuk memiliki keterampilan bertanya. Kembali kita merujuk dari sebuah teori yang ditulis oleh Fisher dan Frey pada tahun 2010, mengemukakan terdapat beragam tipe pertanyaan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah elicitation question. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk menggali kesalahpahaman dan memeriksa pengetahuan faktual. Contoh kata tanya yang dapat digunakan ya seperti biasa: who, what, when, where, why, how. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kaitannya untuk membuktikan gitu ya, menggali kesalahpahaman. Yang kedua adalah pertanyaan dalam aspek divergent question. Divergent question ini adalah untuk menemukan bagaimana peserta didik atau siswa kita menggunakan pengetahuan yang sudah ada dan untuk merumuskan pemahaman baru. Contohnya pertanyaannya adalah, mengapa air terlihat biru jika ada dalam danau tapi tampak jelas bening dalam gelas? Ini adalah mencoba untuk bertanya yang tujuannya adalah untuk menyimpulkan sesuatu. Jenis ketiga adalah elaboration question. Tujuannya untuk memperdalam dan memperluas kompleksitas tanggapan. Contohnya apa? Contohnya misalnya, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang bla bla bla? Ini adalah elaboration, sehingga mengajak siswa itu untuk senantiasa berpikir lebih dari apa yang saat sekarang dipahaminya. Pertanyaan jenis yang lain adalah clarification question. Tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Contoh, bisa Anda tunjukkan di mana Anda menemukan informasi itu, mengapa Anda memilih jawaban ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita ujikan ketika para mahasiswa ujian skripsi. Kita menggunakan clarification question karena tujuannya adalah membuktikan kembali apa yang telah ditulisnya. Ada jenis pertanyaan yang menarik adalah heuristic question. Tujuan dari pertanyaan jenis ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatur masalah kata ini? Nah, atau jika saya sedang mencari informasi sekitar musim kemarau, sekitar kebakaran hutan dalam buku ini, di mana saya dapat melihatnya? Nah, ini contoh-contoh yang disebut dengan heuristic question. Dan jenis pertanyaan lain adalah inventive question. Tujuannya adalah untuk merangsang pikiran imajinatif. Contoh pertanyaannya adalah, jika Anda bisa, saran apa yang Anda berikan kepada Pak Presiden terkait dengan pemindahan kota misalnya? Ini adalah inventive question, pertanyaan yang merangsang pikiran-pikiran imajinatif. Atau Anda juga mungkin berpikir, apa ya alasan pemindahan ibu kota itu, selain bahwa ibu kota itu sudah dirancang sebelumnya oleh presiden-presiden, mulai Presiden Soekarno katakanlah sudah punya angan-angan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan, contohnya seperti itu. Ini yang disebut dengan inventive question. Baik, saudara mahasiswa, menarik sekali berbincang soal keterampilan bertanya. Jangan lupa simak lanjutan bahasan ini pada seri video berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Keterampilan Dasar Mengajar.